Perempuan itu menghela nafas sepenuh dada. Dia sebenarnya lelah, ingin segera beristirahat, tetapi kehadiran Linggah benar-benar membuatnya tidak nyaman. "Kalau kamu tidak mau keluar, biar aku yang mengalah," kata Mosa dingin. Berniat keluar kamar dan hendak pindah ke kamar ibunya. Ia tidak minat satu kamar, apalagi seranjang dengan Linggah. "Jangan!" seru pria itu, gegas turun dari ranjang, berlari cepat menghadang Mosa yang hampir keluar. "Maaf kalau kehadiranku tiba-tiba membuatmu kaget, bikin kamu gak nyaman dan terkesan tidak sopan. Mari kita berdamai, Mosa. Hanya 9 bulan saja. Aku juga ingin dekat dengan calon anakku. Tolong jangan keluar dari kamar," kata Linggah memblokir jalan, menatap penuh permohonan. Mosa menyorotnya lekat, kesal sekali rasanya. Namun pada akhirnya dia berbelok menuju ranjangnya. Dia harus bisa menguasai perasaan. Takutnya kalau pria itu tidak mungkin juga berbuat macam-macam, mengingat tidak ada perasaan apapun. Mosa kembali ke ranjang, diikuti Linggah yang memakai selimutnya sendiri. Perempuan itu merebah dengan posisi memunggungi, sementara Linggah tidur terlentang sembari menatap langit-langit kamar. Di tengah kasur terdapat guling sebagai pembatas yang memisahkan jarak di antara keduanya. "Za, kamu sudah tidur?" tanya Linggah belum menemukan kantuknya. Mosa yang sebenarnya masih terjaga tidak menyahut, pura-pura tidur lebih tepatnya. Dia tidak ingin banyak mengobrol dengan suami kontraknya. Perlahan mata Mosa benar-benar lelap. Rasa lelah seharian membawanya cepat bertemu dengan mimpi. Sementara Linggah boro-boro tidur, ngantuk pun tidak. Pria itu merasa tidak nyaman dan kegerahan. Bolak-balik pria itu merubah posisi tidurnya, tetap saja rasanya jauh berbeda dengan kamarnya. Kalau saja bukan karena dirinya butuh ketenangan di pagi hari, tentu saja pria itu ogah berlama-lama di sana. "Duh, kok gerah banget sih," gumam pria itu bangkit dari ranjang, melirik Mosa yang nampak anteng. Agak kesal saat melihat Mosa bisa tidur dengan nyenyaknya, sementara dirinya kepanasan. Linggah membuang selimutnya, masih juga terasa gerah. Kipas angin yang mengiringi malam mereka tak cukup membantu di tubuh Linggah yang biasa dengan fasilitas lengkap. Pria itu hendak melepas kaosnya, namun sebelum semua itu terjadi, Linggah mengurungkan niatnya. Takut kalau tiba-tiba Mosa bangun malah berpikir yang macam-macam. "Gini amat sih hidup, di sini nggak nyaman, di sana pun sama," keluh pria itu merasa nelangsa. Malam semakin merangkak. Linggah belum juga menemukan kantuknya. Terlihat Mosa memindai posisinya hingga perempuan itu menghadap dirinya. Tanpa sadar Linggah menatapnya begitu lama. "Kamu tidur nyenyak banget, Zah. Nggak adil. Emangnya kamu nggak gerah ya?" gumam Linggah menatap lekat. "Maaf sudah membuat hidupmu rumit," gumam pria itu merasa bersalah. Jujur, dirinya juga tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan dan luka. Tanpa sadar, pria itu membuang gulingnya, lalu merebah tepat di depan Mosa. Entahlah detik berlalu, ia mulai merasa nyaman, hingga ikut terlelap menjemput mimpi. Keesokan paginya Mosa terjaga lebih dulu. Setelah alarm ponselnya berbunyi, sedikit kaget saat membuka mata melihat Linggah tidur begitu dekat dengannya. Bahkan tidak ada lagi sekat yang membatasi ranjang mereka. Mosa mendadak kesal melihat itu. Namun kenapa tidurnya semalam terasa sangat nyaman? Perempuan itu gegas turun dari ranjang setelah mematikan bunyi alarm yang cukup berisik, membiarkan saja pria itu tetap lelap, bahkan hingga menjelang siang. "Pagi, Bu," sapa Mosa pada ibunya. Perempuan paruh baya itu terlihat lebih sehat, membuat Mosa tidak khawatir berlebihan. "Pagi sayang, kamu mau sarapan apa? Sementara beli dulu, nggak apa-apa ya?" "Seadanya, Bu, nggak apa-apa," jawab Mosa santai. Namun sebelum Mosa beranjak mencari sarapan,
Bu Alicia lebih dulu menghampiri menantunya yang sudah di depan rumah. "Zah, mau kemana?" tanya Bu Alicia bersilang jalan. "Ini mah keluar sebentar," sahut Moza ambigu. "Lingga beneran tidur di sini?" Maksud mama dia sekamar denganmu?" tanya Bu Alicia kepo, berharap dengan awalnya yang terpaksa akan membuat keduanya saling membutuhkan dan mencari. "Iya mah, dia masih tidur," jawab Moza jujur. Agak kurang nyaman saat pagi-pagi sudah ditanya perihal pria itu. "Oh, nggak apa-apa, cuma nanya aja. Maafin Lingga ya sayang. Pasti kamu tidak nyaman ya? Dia memang orangnya kayak gitu. Sabar ya. Ya, sarapan di dalam sekalian atau mau dibawakan ke sini?" Nggak usah repot mah, nanti gampang," jawab Moza sungkan. "Kamu mau menu apa? Bisa request pagi ini sama Bik Sumi di dapur. Apa aja, Moza bisa semua mah," jawab Moza tak memilih makanan apapun. Beruntung kehamilannya juga tidak ngidam yang aneh-aneh. Jadi semakin bertambah bulan, Moza semakin menikmatinya. Sementara di dalam kamar, Lingga baru saja terjaga setelah samar mendengar ibu dan juga Moza bercakap-cakap. Pria itu bangkit dari ranjang, mengintip dari celah korden jendela kamarnya. Benar saja, terlihat Moza dan Bu Alicia tengah mengobrol di depan. Pria itu langsung keluar tanpa canggung. "Pagi mah, tumben sudah di sini," sapa Lingga berjalan mendekat dengan muka bantalnya. "Pagi," jawab Bu Alicia datar, menatap khawatir sebab kedekatan Lingga tidaklah tulus. Ia takut nantinya akan semakin membuat Moza terluka. "Aku ke dalam dulu ya sayang. Kamu sekalian ambil sarapan buat Bu Mariam," ujar Bu Alicia berlalu, meninggalkan Lingga dan Moza yang sama-sama diam. "Makasih sudah mengizinkan aku menginap. Lain kali kalau tidur jangan ngorok, sangat berisik," seloroh pria itu tersenyum. Berlalu membuat Moza kebingungan. "Masa sih aku ngorok? Apa iya?" gumam Moza setengah tak percaya. Dirinya bahkan tidak pernah rusuh apalagi ngorok. Sepertinya pria itu cuma ngarang cerita. Moza kembali masuk menemui ibunya dengan pikiran bertanya-tanya. "Ada apa Zah? Pagi-pagi melamun?" Ibu seperti mendengar suara Bu Alicia dan Lingga pagi tadi. "Mereka kesini?" tanya Bu Mariam sembari menarik kursi duduk menempati ruang makan. "Iya Bu Alicia sebentar," jawab Moza menyahut seadanya. "Lingga, lumayan lama," jawab Moza tak ingin membahasnya. Apalagi jujur kalau semalam mereka tidur sekamar, bahkan satu ranjang. "Oh," jawab ibu tersenyum, berharap putrinya menemukan kenyamanannya kembali, baik ada Lingga maupun tidak. "Hari ini Moza masuk ya Bu, nanti insya Allah pulangnya ke sini. Kalau ibu sudah baikan, Moza tidak nginep." Pamit Moza untuk kuliah. "Iya, ibu sudah sembuh kok, jangan khawatir, masuk saja," ujar Bu Mariam tenang. Perempuan itu bersiap pulang ke kosan lebih dulu sebelum berangkat ke kampus. Ia sudah memesan ojol untuk mengantarkannya pulang. Saat Moza keluar, bertepatan dengan mobil Lingga hendak keluar. "Zah, mau ke kampus? Bareng yuk," ajak Lingga tumben-tumbenan. Pria itu menghentikan mobilnya tepat di depan Moza. Moza menghentikan langkahnya, menatap teduh pria yang semalam menginap di kamarnya. "Makasih enggak usah. Ojol pesananku udah menunggu di depan," tolak Moza datar. Ia ingin membiasakan diri untuk bersikap sewajarnya saja, berdamai agar hatinya tenang, mencoba mengikis gelisah yang terus menghantui pikirannya. Cukup sadar diri dan tidak ingin berharap apapun dengan pernikahan ini. Moza selalu ingat dirinya siapa dan juga kata-kata pria itu yang tidak akan pernah terlupa. Sakit hati, mungkin iya, tapi Moza lebih ingin berdamai dengan perasaannya sendiri. "Kalau tidak mau ya sudah," jawab Lingga tak ambil pusing. Dirinya juga tidak terlalu minat berangkat bersama. Anggap saja balas budi karena semalam sudah memperbolehkan dirinya menginap.
Siang itu mereka melakukan aktivitas masing-masing. Mosa yang hari itu kebetulan ada tugas kelompok menghubungi ibunya kalau sore nanti pulang terlambat. Bu Maria membalas dengan baik-baik saja, membuat Mosa makin tenang saat pamit izin untuk tidak menginap di sana. Gak apa-apa, ibu sudah sehat kalau sampai malam menginap saja daripada ibu khawatir nanti pulangnya, pesan Bu Mariam di ujung telepon. Mosa pun akhirnya tidak pulang ke rumah ibunya. Ia sengaja menginap di rumah Maga. Jadi kemarin absen karena ibumu sakit. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Maga saat mereka mengerjakan tugas kelompok bersama. Alhamdulillah sudah lebih baik, jawab Mosa merasa lega. Malam harinya Mosa memutuskan menginap di tempat Maga tanpa perempuan itu tahu. Seseorang mencari keberadaannya. Lingga malah berikutnya merasa tidak bisa tidur. Dia sengaja datang lagi ke rumah belakang. Sayang sekali Mosa tidak pulang ke rumah. Bu, Mosa tidak pulang ke rumah. Memangnya ibu sudah baik kan? Kenapa Mosa tidak pulang? Tanya Lingga yang malam hari hanya menemukan Bu Mariam di rumahnya. Ibu sudah sehat mas. Lingga, Mosa izin untuk tidak pulang. Tidak apa-apa, jawab Bu Maria merasa sudah baik-baik saja. Oh ya sudah, kalau ada apa-apa hubungi Lingga saja Bu. Lingga balik ke rumah dulu, jawab pria itu kembali ke kamarnya. Pria itu merebah di kasurnya yang nampak nyaman, namun entah mengapa hatinya mendadak tidak tenang. Tanpa sadar pikirannya penuh dengan Mosa sekarang. Kenapa jadi kepikiran Mosa sih? Tidur Lingga, tidur. Batin pria itu kesal, mencoba memejam tapi tetap saja susah menemukan kantuknya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Gusti, sebenarnya gue kenapa? Masa iya gue harus nyamperin Mosa ke kosan juga? Lingga menghela nafas lelah. Jarum jam pendek sudah menunjukkan di angka 11 malam. Namun pria itu sama sekali belum mengantuk. Rasa hati hendak menghubungi, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk menanyakan apa. Aku samperin aja kali ya, bodoh amat lah, gumam pria itu bergegas keluar. Perasaan hatinya yang tidak nyaman menggerakkan hatinya untuk menyambangi istrinya. Lingga benar-benar datang ke kosan larut malam. Dia nampak santai setelah lebih dulu izin pada ibu kos mengenai status mereka yang sudah kadung dipublikasikan sejak hari pertama berkunjung. Perlahan Lingga mengetuk pintunya, namun karena tidak ada sahutan, Lingga pikir Mosa sudah lelap. Pria itu pun masuk dengan kunci yang tertinggal di tangannya. Cukup kaget begitu pintu terbuka, tidak menemukan Mosa di kamarnya. Mosa kemana? Di kosan tidak ada. Apa dia sering kelayapan dan dia selama tinggal sendiri? Gumam pria itu berpikir yang macam-macam. Pria itu langsung merogoh ponsel di saku celananya tanpa pikir panjang, menghubungi Mosa begitu saja. Mosa yang hampir lelap kaget menemukan ponselnya malam-malam berbunyi. Ia melihat layar ponsel, menemukan Lingga yang melakukan panggilan. Tidak minat mengangkat membuat perempuan itu men-silent agar tidak berisik. Siapa yang telepon Zak? Kenapa tidak diangkat? Mana tahu penting? Tanya Maga yang juga sudah bersiap tidur. Bukan siapa-siapa, nomor tidak dikenal, orang iseng mungkin, jawab Mosa memilih mengabaikan lalu tidur. Tidak tertarik untuk menerima panggilan dari pria itu. Sementara Lingga berkali-kali menghubungi tanpa jawaban, jelas membuatnya kesal. Apa Mosa sudah tidur? Lantas perempuan itu menginap di mana? Lingga galau malam-malam, sementara Mosa jelas sudah lelap dengan damai, bersemangat sekali menyambut pagi. Perempuan itu berangkat ke kampus bersama Maga pagi itu, sengaja pulang dulu ke rumah untuk menukar pakaiannya. Nggak usah ditungguin, nggak apa-apa, ujar Mosa pada Maga mengantar sampai depan kos pagi-pagi. Cuma ganti baju kan, gue tungguin aja, cepetan ya Zak, gue lapar, ujar Maga belum sempat sarapan, sengaja ingin makan di kantin dengan menu favorit andalannya. Ya sudah sana, duluan aja sambil pesan, nanti aku nyusul,
sekalian pesenin buat aku ya, pinta Moza lalu masuk. Oke deh, gue tunggu di kantin ya, sambil pesan sarapan nanti langsung nyusul, ujar Maga yang akhirnya memutuskan untuk tidak mampir, memilih menunggu di kantin sembari menanti sarapan. Moza yang niatnya pulang hanya menukar pakaiannya terkejut mendapati pintu kamarnya tidak terkunci sama sekali. Perempuan itu lebih kaget lagi menemukan Lingga di depannya dengan wajah pucat dan tubuh lemas menatap dirinya. Dari mana saja? Kenapa pagi-pagi baru pulang? Sapa Lingga terlihat tidak baik-baik saja.